Selamat pagi Bu Listianingrum. Selamat pagi Pak Ahmad. Gimana kabarnya Bu Lis? Alhamdulillah Pak luar biasa sehat ini Pak. Meskipun banyak kegiatan. Selamat Hari Guru juga ya Oke. Pak. Ya, sambil guru Bu Lis. Ya. Eh, Ngomong-ngomong kemarin tuh panjenengan mencari saya dalam rangka apa ya Bu? Mau cerita Pak saya. Saya tuh sedang ada dilema. Eh, Oke. Murid saya khususnya itu SD saya sebenarnya. Jadi ini lebih lingkupnya luas ya Pak. Itu kepedulian terhadap lingkungan itu sangat kurang Pak. Jadi saya masih mendapati sampah banyak sekali yang dibuang sembarangan. Ini masalah buat saya. Oke, berarti pembicaraan kita kali ini tentang kepedulian terhadap lingkungan Bu ya. Betul sekali, Pak. Oke. Eh Kepedulian terhadap lingkungan ini baik dari Bu Lis mau seperti apa ini? Harapan saya setelah saya Ya, bercerita sama Pak Ahmad ini, ya. saya tuh bisa menemukan cara untuk menggerakkan warga di sekolah saya untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Karena bagaimanapun lingkungan itu kan eh, seperti yang Bapak pernah ceritakan sebelumnya kepada saya, lingkungan sekolah, sekolah itu seperti rumah kedua untuk kami, baik guru, baik murid, ataupun karyawan. Nah, ini kalau lingkungannya tidak mendukung, tidak semuanya tidak peduli, lalu siapa yang akan peduli seperti itu, Pak? Jadi saya ingin menggerakkan mereka untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Jadi di sini Bu Lis itu ingin menggerakkan warga sekolah yang lebih peduli terhadap lingkungan Ibu ya. Betul sekali, Pak Ahmad. Oke. Bentuknya seperti apa nih Bu? Eh, Konkretnya. yang bentuk konkret nyata yang saya idam-idamkan, Pak, itu sebenarnya ketika kita eh, masuk sekolah, halaman itu bersih, masuk kelas, kelas juga bersih, tidak ada bungkus plastik di mana-mana. Sedangkan kalau sekarang yang saya lihat itu masih banyak sekali anak-anak membuang bungkus makanan, minuman, kemasan itu masih banyak di sembarang, terselempit-selempit ya seperti itu, Pak. Nah, ini harapan saya tuh saya bisa melihat sekolah itu versi sekolah yang benar-benar eh, sekolah itu kan tempat kita belajar. Jadi tidak hanya belajar tentang ilmu saja, tapi juga tentang sikap yang baik. Nah, eh, dari sini yang saya idam-idamkan ya seperti itu sekolah yang bersih, nyaman, dan juga menyenangkan untuk mereka. Oke. Jadi yang diinginkan oleh Bulis itu menjadi sekolah yang bersih dan nyaman bagi murid dan warga sekolah gitu ya. Betul, Pak. Kalau menurut Bulis dari lingkungan sekarang penilaian Bulis seperti apa? Kalau kita gradekan antara 1 sampai 10. Ini masih di skala 3. Karena masih banyak. Kalau jenengan wanci-wanci eh, tindak mriki, Pak. Itu di belakang sekolahan saya itu mungkin tampak covernya tampak masih looknya masih bagus lah. Tapi di belakang itu sampahnya banyak sekali, Pak. Jadi mereka tuh memang kayak sengaja membuang sampah itu di tempat-tempat yang tersembunyi. Bahkan walaupun sebenarnya ada bagian depan yang membuang sampah di halaman itu juga masih banyak. Tapi di belakang itu kotor sekali. Jadi grade saya menurut saya itu sekarang posisi sekolah saya itu di posisi nomor 3. Masih di bawah dari rata-rata. Nomor 3. Ya. Perlu peningkatan Bu? Perlu, Pak. Setidaknya itu saya ingin dari gerakan saya ini kalau kita lakukan bisa bersama-sama kompak itu bisa meningkat sampai di level 7 lah setidaknya. Oke. Masih sampai di level 7. Ya, betul. Berarti kan harus ada namanya bentuk komitmen. Hmm. Nah, bentuk komitmen itu untuk mewujudkan gerakan Bulis seperti apa ini? eh yang saya bayangkan, Pak, yang ingin saya lakukan dari saya membayangkan tadi, terus saya ingin lakukan ini seperti ini. Saya tuh ingin sekali adanya kesadaran dari masing-masing warga sekolah, terus terutama juga dari kami sebagai guru,
Karena anak-anak itu kan tetap melihat figur guru ya, Pak, figur orang tua yang ada di sekolah. Jadi ketika mereka melakukan suatu tindakan dan itu tidak ditegur, itu kan pasti untuk mereka, ah nggak apa-apalah buang sampah di sini. Nah, jadi ini yang pertama itu yang ingin saya lakukan, membuat mereka punya kesadaran diri terlebih dahulu bahwa lingkungan sekolah ini yang merupakan rumah kedua mereka ya juga merupakan tanggung jawab mereka yang harus mereka jaga. Jadi komitmen saya ingin membuat mereka tersadar, terus mau akhirnya tergerak dan bergerak untuk melakukan peduli lingkungan ini tadi. Ya, ya. Berarti ini tanggung jawab bersama nggih, Bu. Betul, Pak Ahmad. Tanggung jawab bersama. Jadi siapa yang terlibat dalam gerakan ini, Bu Lis? Yang terlibat menurut saya itu yang pertama itu jelas eh, kami orang tua yang di sekolah ya Pak, Bapak Kepala Sekolah, guru-guru yang ada di sekolah, penjaga, PTT itu yang pertama. Terus juga secara tidak langsung anak-anak peserta didik kami yang harus berkomitmen, harus konsisten untuk melakukan bersama perubahan itu. Oke, ini sangat menarik, Bu Lis. Jadi saya sangat tertarik dengan pembicaraan Bu Lis. Oke, ini karena waktunya sudah mau hampir ada kegiatan yang lain. Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin ada pandangan dari Bu Lis tentang kegiatan ini. Harapannya apa? Eh, Ya, harapan saya setelah melakukan langkah-langkah ya seperti satu mengadakan pengadaan tempat sampah di tempat-tempat strategis diperbanyak, terus juga membiasakan sebelum masuk itu ada gerakan bersih-bersih, melakukan gerakan penghijauan, terus juga menggerakkan kembali Jumat bersih. Harapan saya eh, mereka sadar, terus mereka mau dan mereka mau konsisten untuk menjaga lingkungan sekitar mereka, termasuk sekolah ini. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Lis. Karena ini saya mau ada meeting, saya cukup sekian dulu Bu. Nanti Iya, kita Pak. lanjutkan di waktu lain hari aja Bu. Ya. Oke, terima Terima kasih kasih loh, Bu Pak, Lis sudah atas mendengarkan curhatan saya. atas pencerahannya. Saya sangat senang sekali Bu Lis bisa cerita seperti ini. Nggih. Oke, Bu Lis, saya akhiri dulu nggih. Ya, Selamat Pak. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.